Selamat pagi anak-anak Sedama. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Amitabha. Marilah kita mengawali pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata bersama-sama. Ayo bersikap anjani. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabe sata bawanto suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada materi sebelumnya, kita belajar tentang praktek hidup penuh kesadaran. Dan pada materi hari ini, kita melanjutkan bab 5, yaitu problematika kehidupan sosial manusia. Tujuannya dari pembelajaran ini adalah dapat mengetahui cara mengatasi masalah yang terjadi dan tujuan hidup umat Buddha. A. Pengertian masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa masalah merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, makna berikutnya dari masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya, masalah kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Kemiskinan juga bisa diartikan sebagai kondisi tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. B. Masalah dan cara mengatasinya. Pada hakikatnya kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari masalah. Mengenai hal tersebut, Buddha menguraikan ajarannya yang pertama kepada 5 pertapa yang dikenal sebagai khotbah pemutaran roda dharma. Khotbah pertama Buddha berisi 4 kebenaran mulia, yaitu 1. Kebenaran mulia tentang duka, 2. Kebenaran mulia tentang sebab duka, 3. Kebenaran mulia tentang terhentinya duka, dan 4. Kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya duka. Dengan demikian, secara ringkas apa yang diajarkan oleh Buddha mengacu pada masalah dan cara mengatasinya. Adapun cara mengatasi segala masalah adalah dengan menerapkan pola pikir dari hukum 4 kebenaran mulia tersebut. Pertama, memahami setiap masalah yang dihadapi. Kedua, melenyapkan sebab yang menimbulkan masalah. Ketiga, merealisasi terhentinya masalah. Dan keempat, mengembangkan jalan menuju terhentinya masalah. C. Peranan agama. Kata agama berasal dari kata dalam bahasa Pali atau bisa juga dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata gach, yang artinya adalah pergi ke, menuju, atau datang kepada suatu tujuan, yang dalam hal ini yaitu untuk menemukan suatu kebenaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa timbulnya agama di dunia ini adalah untuk menghindari terjadinya segala macam masalah, misalnya kekacauan,
pandangan hidup yang salah, dan sejenisnya. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda. Selain itu, agama berguna untuk mendapatkan suatu kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan tertinggi. Buddha mengajarkan Dharma tentang bagaimana cara-cara untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di alam surga, atau kebahagiaan yang tertinggi yaitu Nibbana. Buddha sangat memperhatikan secara mendalam bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap manusia yang ada pada saat itu. Misalnya, dengan meningkatkan kondisi dari masing-masing individu dan juga masyarakat untuk menunjang kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. D. Tujuan hidup umat Buddha. Setelah kita dapat mengerti atau memahami apa arti agama Buddha, maka kita sudah dapat mengetahui bahwa tujuan hidup umat Buddha adalah tercapainya suatu kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang masih bersifat keduniawian, yang hanya menjadi tujuan sementara saja. Kebahagiaan di alam surga maupun kebahagiaan yang sudah bersifat mengatasi keduniawian, yang memang merupakan tujuan akhir, yaitu Nibbana. Ajaran Buddha juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan kehidupan duniawi dari umat manusia, yang merupakan kebahagiaan yang masih berkondisi. Walaupun kesejahteraan kehidupan duniawi bukanlah merupakan tujuan akhir dalam agama Buddha, tetapi hal itu bisa juga merupakan salah satu sarana untuk tercapainya tujuan yang lebih tinggi dan luhur, yang merupakan kebahagiaan yang tidak berkondisi, yaitu tercapainya Nibbana. Batasan, macam, dan sumber masalah sosial. Seringkali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat dengan problem sosial. Masalah sosial adalah kesenjangan antara unsur-unsur masyarakat yang menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah-masalah sosial timbul karena tidak adanya integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Orang perorangan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Pada dasarnya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang menimbulkan berbagai masalah sosial. Pandangan atau paham yang selama mempengaruhi peradaban modern terbagi tiga sebagai berikut. 1. Paham yang melihat manusia terpisah dari alam. Manusia harus menguasai, menaklukkan, dan menggunakan alam menurut keinginannya sendiri. Kedua, paham yang melihat manusia lain bukan sebagai sesama manusia, cenderung mencari perbedaan, bukan persamaan, dan tidak saling berbagi. C. Paham yang mengukur kebahagiaan dari penilaian materi yang berlimpah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah sosial. Berbagai analisis dan metode telah diterapkan, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan. Hal ini disebabkan ilmu sosial pada umumnya belum sanggup untuk menetapkan secara mutlak dan pasti apa yang merupakan masalah sosial yang pokok. Lagi pula, pengaruh pemecahan masalah sosial tidak dirasakan dengan segera, tetapi setelah jangka waktu yang cukup lama. F. Ajaran yang menjamin keberhasilan. Dalam Sutta Nipata Mahamanggala Sutta,
terdapat ajaran dari Buddha yang menjelaskan tentang cara-cara untuk mendapatkan keberhasilan. Sang Buddha membabarkan tentang 38 jenis perbuatan yang apabila dilakukan akan membawa seseorang bisa mendapatkan suatu keberhasilan. Secara garis besar, ke-38 jenis perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, sila atau kemoralan. Kedua, samadhi atau konsentrasi. Yang ketiga adalah panna atau kebijaksanaan. Buddha bersabda, ada 4 hal yang berguna yang akan dapat menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi sekarang ini. 1. Rajin dan bersemangat dalam mengerjakan apa saja. Harus terampil dan produktif, mengerti dengan baik dan benar terhadap pekerjaannya, serta mampu mengelola pekerjaannya secara tuntas. 2. Pandai menjaga penghasilannya yang diperolehnya dengan cara halal yang merupakan jerih payahnya sendiri. 3. Mencari pergaulan yang baik, memiliki sahabat yang baik, yang terpelajar, bermoral, yang dapat membantunya ke jalan yang benar, yaitu jauh dari kejahatan. 4. Hidup sesuai dengan batas-batas kemampuannya, artinya bisa menempuh cara hidup yang sesuai dan seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya, tidak boros tetapi juga tidak pelit atau kikir. Kebahagiaan dapat terlahir di alam-alam yang menyenangkan dan kebahagiaan terbebas dari yang berkondisi. Ada 4 syarat pula yang harus dipenuhi, yaitu 1. Keyakinan, yaitu keyakinan terhadap nilai-nilai luhur. 2. Kemoralan atau sila. 3. Kemurahan hati atau caga, yaitu memiliki sifat kedermawanan kasih sayang yang dinyatakan dalam bentuk menolong makhluk lain. 4. Kebijaksanaan atau panna, yaitu kebijaksanaan yang akan membawa ke arah terhentinya duka atau nibbana. Dalam Anguttara Nikaya bab 2 ayat 65, Sang Buddha mengatakan beberapa keinginan yang wajar dari manusia biasa, yaitu sebagai berikut. 1. Semoga saya bisa menjadi kaya, dan kekayaan itu terkumpul dengan cara yang benar dan pantas. 2. Semoga saya beserta keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. 3. Semoga saya selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini, sehingga saya dapat berusia panjang. 4. Apabila kehidupan dalam dunia ini telah berakhir, semoga saya dapat terlahirkan kembali di alam kebahagiaan atau surga. Keempat keinginan wajar ini merupakan tujuan hidup manusia yang masih diliputi oleh kehidupan duniawi. Dan bagaimana caranya agar keinginan-keinginan ini dapat dicapai. Jadi, jelaslah sekarang bahwa di dalam ajaran Buddha sama sekali tidak menentang terhadap kemajuan atau kesuksesan dalam kehidupan duniawi. Setelah pembelajaran kita tadi, marilah kita membaca Parita Taipecho bersama-sama. Ayo, mari bersikap Anjali. Sa
Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kerjakan tugas berikut ini di dalam buku tugasmu. Baca buku halaman berikut ini untuk materi kita selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta.